Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Pemuji yang arif dan bijaksana, semoga Allah muliakan. Perkenalkan, nama saya Ayyubadul Fattah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Dasar Negeri 1 Kegempalan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan judul Menyayangi Anak Yatim, fase C kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita pembelajaran inti, alangkah baiknya kita sebagai umat muslim untuk dianjurkan berdoa. Untuk memimpin doa, silakan kepada ketua kelas Badan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik, kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Khabir. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas rekan kembali. Alhamdulillah, selesai kita berdoa. Semoga kami kita panjatkan kepada Allah dalam pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini tentang menyayangi anak yatim. Tentang menyayangi anak Yatim. Dalam tujuan pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian nanti sudah mempelajari tema ini. Kalian yang pertama bisa mengartikan apa itu anak yatim. Yang kedua, kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari bagaimana sikap kita terhadap anak yatim. Yang ketiga, bagaimana kita supaya kita menjadi dicintai oleh Allah dan kita dekat dengan baginda Rasulullah SAW nanti dijaga kelak di surga. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelumnya Bapak mau bertanya dulu nih ya. Mau bertanya dulu. Coba siapa yang tahu apa itu anak yatim? Coba yang siap ajukan. Apa itu anak yatim? Bardan, apa? Anak yang tidak mempunyai bapak, ya. Betul. Selanjutnya siapa lagi selain Bardan? Apa itu anak yatim? Apa itu anak yatim? Silakan Aus. Ya, anak yang tidak mempunyai orang tua. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Bardan sama Al-Husna. Dan jarak. Nah, dua orang yang apa itu? Dua orang yang selalu anaknya yang penyayang kepada siapa? Anak yatim.
video tersebut dan tuliskan ada sesuatu masalah yang kalian sulit apa ditulis ya, atau materi yang di dalam video itu dan sekiranya kalian menarik apa tuliskan. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan Lapar. Melewat satu rumah ya, rumah ya, ada dua orang laki-laki dan perempuan adik kakak. Nah, dalam video tersebut Bapak mau bertanya apa yang kalian lakukan ketika ada seorang yang seperti barusan video. Coba gimana kan? Saya berjanji akan memberi makanan yatim. Ya, betul. Ya, yang lain? Yang lain? Bagaimana ketika kita melihat ada anak yatim yang kelaparan, kita lagi bermain-main, makan bareng teman-teman, kumpul bareng, ya, memberikan makan. Ya, kita tepuk tangan pada yang menjawab. Tepuk tangan. Kita lanjut lagi. Bagaimana kalau di kelas kita ada anak yatim? Apakah kita tidak melihat teman kita yang anak yatim atau piatu? Kita main jajan bareng, tapi yang ini tidak diajak. Apa kita akan merasakan nggak sakitnya kalau kita ditinggal sendiri? Tidak. Nah, bagaimana caranya? Kalau ada yang teman kita real, bukan dari lihat di video ya, kita real yang ada di kelas kita atau di kelas bawah ya, atau yang di kelas lainnya, melihat teman kita yang yatim atau piatu, apa kita tidak kasihan melihat mereka itu kelaparan atau kurang jajan? Apa yang harus tindakan kita sebagai teman? Apa tindakan kita? Apa yang kita lakukan? Ya, Ajam lagi. Saya berjanji akan memberi jajan anak yatim. Betul, bagus ya, bagus. Yang lain ada yang mau menanggapi, menambahkan dari Ajam selain itu apa lagi? Coba kita. Ilman ada? Bagaimana? Apakah kita membiarkannya nangis atau berdiam diri sendiri atau gimana? Terserah kalian mau apa ya. Terserah, tapi ada imbasnya ya. Kalau kita menyakiti anak yatim atau gimana? Atau kita menelankan anak yatim, itu ada imbasnya apa itu? Pokoknya apa? Dosa. Selain dosa apa itu? Kita akan mendapat apa? Hidup penuh dengan kesesaran. Dapat dipahami sampai sini, anak-anak? Dapat mengerti semuanya? Semangat dulu, semangat. Semangat belajar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Supaya kita lebih tes, kita bacakan menggugah hati kita terhadap yatim supaya hati pikiran kita terketuk untuk menyayangi dan mengasihi yatim. Kita bacakan sholawat bersama-sama. Mari kita bacakan bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak cukup. Supaya apa? Hati kita tertutup merasa apa? Bagaimana kalau kita ditinggal ayah ibu, apakah kita akan sedih? Coba berpikir kita, perdalam pikiran kita, dalam hati kita, gimana kalau saya sedih, kalau saya ditinggal orang tua? Harus merasakan kesedihan seperti yang dia rasakan anak yatim. Baiklah, anak sekalian, kita
kita sudah bagi kelompok ya. Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Kelompok 1. Ada kelompok 1 hadir? Ada. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan nanti Bapak akan bagikan. Sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja ya, masing-masing kelompok. Tidak semuanya harus mengerjakan ya, tapi ikut berpikir semuanya ya. Ikut berpikir, jangan yang satu ngerjain, yang satu bermain. Usahakan kita memperdalam ini materi, memperdalam tentang yatim, harus merasakan apabila kita ditinggal mama bapak bagaimana. Oke, siap semuanya? Semangat. Ya, siap. Di sini ada 2 lembar kerja ya. Ada 2 lembar kerja. Ada 2 lembar kerja ya. Yang pertama, kita akan menganalisis kesulitan yang terjadi pada yatim dan yang dalam video tadi ya. Soal di dalam analisis soal pertama. Yang kedua, bisakah kalian membantu mereka? Bagaimana cara kita membantu mereka dengan alat ini? Itu di soal kegiatan yang pertama. Nanti di lembar yang kedua tentang merancang solusi. Solusi itu caranya apa? Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya kita menyayangi anak yatim. Yang kedua, kita buat janji diri. Berarti janji mah gimana? Janji itu kita kepada siapa? Selain kepada hablum minallah, hablum minanas, kita hablum minallah. Itu yang paling utama. Kalau sudah kita berjanji, kita harus apa? Jangan mengingkari. Kita sambungkan dengan hadis Rasul tentang ayatul munafiqi salasun. Gimana? Ciri-ciri orang munafik itu ada berapa? Ya, apabila berbicara suka berbohong, apabila diberi amanat mengingkari, apabila diberi kepercayaan dia ingkari. Ya, seperti itu ya. Kita barusan di lembar kerja Bapak sampaikan tugasnya janji diri. Harus itu tanamkan dalam jiwa kita, dalam pikir kita. Ya, siap? Ya, satu dulu. Ini kelompok 1. Ada 2. Ini lembar pertama ini tentang tadi apa? Analisis pasal. Yang kedua, merancang. Mendesain aja gimana? Kelompok 2. Ini lembar yang pertama, ini lembar kedua. Tadi sudah Bapak sampaikan barusan. Ini kelompok 3. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa nama-nama semuanya ya. Kelompok 3 siapa saja namanya sebutkan. Ini lembar ini barusan lembar 1, sekarang lembar kedua. Ini kelompok terakhir. Kalau itu silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit. Cukup tidak 20 menit? Cukup? Ya, silakan kalian kerjakan dari sekarang. Mulai. Satu orang aja yang mengerjakan, ketua kelompoknya aja. Ya. Yang lain jangan dia ikut berpikir ya. Supaya kita mendapatkan pemecahan masalahnya. Silakan. Untuk jawaban terserah yang ada di pikiran kalian, yang kalian pahami, yang barusan kalian simak video tersebut. Silakan kalian. Silakan. Grup mana? Kelompok 1, siap. Mau kelompok 2 atau kelompok 4? Silakan. Siap, bagus. Silakan kelompok 3 ke depan semuanya, itu semuanya. Kita baca. Ya, silakan. Tarik. Terhadap anak yatim. 1. Saya berjanji tidak akan menghinanya. 2. Saya berjanji tidak akan menjauhinya. 3. Saya berjanji tidak akan menghasutnya. 4. Saya berjanji tidak akan membantu. Saya berjanji akan membantu anak yatim. Ya, tunggu. Ya, barusan janji yang dibaca oleh kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kita beri ibu dulu supaya lebih semangat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu kelompok 4 biar semangat. Ya. Jangan depan. Jujur, silakan.
Sudah, silakan. Terima kasih untuk kelompok Aluda. Berapa dulu? Silakan. Kelompok saya dulu. Bacakan dengan nada yang lantang, penuh tanggung jawab dan hiburan. Silakan. Kita dengarkan sama-sama. Silakan. Silakan. Saya berjanji tidak akan menganiaya anak yatim. Saya berjanji akan selalu menolong anak yatim dan membantunya. Saya berjanji akan peduli pada anak yatim. Saya berjanji akan bersikap baik pada anak yatim. Saya berjanji akan memberi sedekah kepada anak yatim. Terima kasih. Silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Saya berjanji tidak akan menganiaya. Saya berjanji akan menasihati anak yatim. Saya berjanji akan memberi makan anak yatim. Saya berjanji tidak akan mengkhianatinya. Saya berjanji menyayangi anak yatim. Ya, terima kasih. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Barusan kita mempelajari, memahami dan memperdalam dan mencari solusi tentang apa? Menyayangi anak. Ya, terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah berani menjawab, yang sudah berani apa lagi, yang sudah berani membacakan dan janji-janji diri semuanya. Semoga kalian semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siap kita mendemokan? Siap kita demokan? Jadi, surat apakah yang menerangkan Al-Quran yang menerangkan tentang anak yatim? Ada yang tahu? Silakan dulu, Mak. Surat Al-Maun. Ayat berapa? Yang lain? Berapa ayat? Ya, yang menjelaskan tentang anak itu apa? Ayat 1 sampai 2. Nah, supaya kita lebih hikmah, kita memperdalam materi ini, kita bacakan dulu surat Al-Maunnya full ayat 1 sampai ayat 7. Nanti Bapak dulu yang bacakan, sudah Bapak baru kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. mencari solusi yang paling sederhana. Bosan kita sudah cari solusi sederhana, sudah bikin janji diri, solusi sederhana kan cukup. Kita apa? Mengajaknya bermain, memberikan uang jajan secukupnya. Itu kan paling sederhana. Ada yang lebih sederhana, ada yang banyak yang pikirannya
merasa kita sedih bagaimana kalau kita ditinggalkan ayah ibu. Kita harus merasakan bagaimana kita ditinggal orang tua. Ya, tadi di awal kita bacakan bersama-sama, kita nyanyikan istilahnya, kita nyanyikan dengan apa? Rasul itu kan perintah siapa? Rasul. Ayo, Rasul itu siapa? Rasul utusan Allah. Rasul akhir zaman. Rasul nabi penutup ya dari semua nabi. Itu sudah jelas kuat ya. Tadi Rasul menyuruh kita menyayangi anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi anak yatim. Dapat dipahami anak-anak sampai sini? Dapat dipahami sampai sini materi ini? Alhamdulillah. Kalau kalian dapat mengerti, tinggal kita mempraktekannya, kita mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Satu kali lagi yang perlu ditekankan dari Bapak ya, dari Bapak, untuk Bapak pribadi, untuk kalian semua, dari pembahasan materi tentang anak yatim, kita harus sungguh-sungguh mempunyai sifat apa? Sifat rasa penyayang, apalagi sifat berbagi atau dermawan ya. Kita terapkan hasil pembelajaran ini di lingkungan masing-masing. Ketika kita pulang rumah, kita tanamkan sifat apa? Sifat pengasih kita. Sifat apa lagi? Sifat apa lagi? Kepada tahu selain itu sifat apa lagi yang kita tanamkan? Dari materi ini apa yang kita tanamkan nanti kita di rumah atau di masyarakat apa? Sifat berbagi. Sifat apa? Berbagi. Halusnya sifat apa halusnya? Berbagi. Aja sifat apa? Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya khusus untuk Bapak, punya untuk kalian semua. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya tapi kita diawali dengan Bismillah, kita dengan Alhamdulillah, kita kembalikan dulu ke ketua kelas. Silakan untuk pembelajaran dengan membaca otomatis. Silakan Bapak ketua kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doanya. Dari Bapak cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.